Ya, selamat datang di perkuliahan sistem berkas. Hari ini kita akan membahas tentang sistem berkas dan keamanan data. Ada mungkin dari teman-teman di sini belum tahu apa sih sistem berkas itu. Sebenarnya sistem berkas ini sebuah mata kuliah yang mempelajari bagaimana caranya kita mengarsipkan sebuah file. Jadi di dalam sistem operasi di sana ada pengarsipan. Nah, bagaimana cara mengarsipkan yang baik antara Windows dan Linux? Ya, itu punya sistem yang berbeda. Oke. Nah, kita akan belajar apa sih sistem berkas itu pada pertemuan kali ini. Oke. Nah, pengertian berkas sendiri itu kalau Anda lihat di sini yang dicetak tebal ini, maka suatu sistem untuk mengetahui bagaimana menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Jadi cara menyimpan itu bagaimana ke dalam sebuah file, dan cara menyimpannya seperti apa. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaitannya dengan media penyimpanan. Jadi misal kita menyimpan sebuah gambar atau dokumen atau video ke dalam sebuah media penyimpanan semacam hard disk, flash disk, itu seperti apa sih? Apakah ditempel mentah-mentah atau bagaimana? Nah, itu nanti kita belajar bagaimana cara menyimpannya. Ya. Nah, tekniknya untuk menyimpan itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah insert, kemudian update, dan reorganisasi. Oke. Jadi insert di sini ini menyisipkan data baru atau tambahan dalam tumpukan data lama. Jadi misalnya ada sebuah daftar mahasiswa, misalnya daftar mahasiswa sistem berkas ya. Nah, itu ada mahasiswa baru masuk. Nah, ketika dimasukkan ke dalam sebuah daftar tersebut tadi, maka operasi tersebut disebut dengan insert. Ya, jadi menambahkan data baru. Sedangkan update ini adalah mengubah data lama dengan data baru, bisa sebagian atau keseluruhan. Misal ada mahasiswa namanya Bambang, rumahnya Madiun, nomor HP-nya 08 sekian. Nah, kemudian dilakukan proses update, ternyata si Bambang ini pindah domisili ke Magetan misal. Nah, berarti untuk merubah dari Madiun ke Magetan itu ada proses update di sini. Oke. Nah, sedangkan yang reorganisasi ini adalah penyusunan kembali record dari suatu file. Jadi disusun kembali. Kalau di dalam sistem operasi Windows itu contoh yang paling sederhana yang merepresentasi reorganisasi ini adalah defragmenter. Jadi defragmenter ini kan setiap Anda klik sebuah file, kemudian membukanya, memindah. Nah, itu kalau diibaratkan di perpustakaan, Anda mengambil buku, ya, kemudian dibaca, mengambil buku banyak, dibaca. Nah, kemudian diletakkan begitu saja di meja. Nah, proses defragmenter ini adalah proses ketika pustakawan itu memberisi semua buku-buku yang berjajaran dan dikembalikan ke dalam raknya masing-masing. Nah, proses itulah yang terjadi di reorganisasi. Jadi disusun kembali, ditata ulang. Oke, ditata ulang. Nah, atribut-atribut pada berkas itu ada beberapa. Yang pertama adalah nama. Nama ini adalah satu-satunya informasi yang dapat dibaca oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ini lebih cenderung mudah menghafalkan nama, bukan angka. Ya, sebenarnya di dalam komputer itu selalu direpresentasikan dengan angka.
Contohnya domain. Anda sering buka Facebook, Anda sering buka Instagram, ya, Anda sering buka Google, Gmail. Ya. Nah, itu sebenarnya gmail.com, google.com, facebook.com itu semuanya sebenarnya angka. Cuman karena manusia sulit menghafalkan angka, maka diubah menjadi nama, didomainkan sehingga manusia lebih mudah menghafalkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe. Tipe di sini digunakan untuk mendukung beberapa tipe data tertentu. Jadi semisal begini, di dalam laptop Anda itu biasanya secara default Windows, ya, Windows saja tanpa ada aplikasi yang lain, ya, tanpa ada WordPress. Jadi murni Windows itu yang bisa dikenali hanya tipe-tipe .exe, .bat, dan .com. Jadi kalau murni Windows hanya 3 itu saja. Nah, ketika ada ekstensi lain, ada tipe lain seperti misal .doc, .cdr, kemudian .psd, .ppt. Nah, itu memerlukan tipe yang berbeda. Maksud saya software yang berbeda untuk membuka file tersebut. Jadi ketika ada berkas atau ada file dengan tipe tertentu, dengan ekstensi tertentu, maka berarti ini dibutuhkan aplikasi lain untuk membuka tipe tersebut. Ya. Nah, yang ketiga adalah lokasi. Lokasi di sini adalah merupakan pointer ke device dan ke lokasi berkas pada device tersebut. Jadi menunjukkan tempat di mana file tersebut berada. Semisal Anda menyimpan file di C, program file, kemudian folder apa gitu ya. Nah, itu nanti pasti akan muncul di addressnya, muncul lokasi yang Anda simpan. Sebagai contoh, folder Windows. Folder Windows di sana pasti disimpan di C, kemudian Windows, ya, kalau nggak salah. Jadi lokasi di sini merupakan pointer. Ya. Dan yang keempat yaitu ukuran, size. Ini besarnya berkas pada saat itu dalam bentuk byte, huruf atau balok atau blok. Jadi ukurannya berapa? Yang paling kecil itu adalah bit, naik lagi byte, kemudian naik lagi kilobyte, naik lagi megabyte, naik lagi gigabyte, naik lagi terabyte, naik lagi petabyte. Jadi paling besar saat ini yang bisa dikenali adalah petabyte. Saya nggak tahu setelah petabyte itu apa. Ya. Jadi ada informasi ukuran di sana. Atribut-atribut pada file itu ada ukurannya. Oke. Kemudian yang kelima adalah proteksi. Proteksi di sini adalah informasi mengenai kontrol akses, siapa saja yang boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi berkas. Jadi proteksi kalau di Windows ini lebih cenderung ke proteksi dari sisi sharing file. Jadi ketika Anda men-share file di Windows, ya, di Windows itu hanya kita bisa menentukan kepada siapa kita men-share berkas, ya, folder. Jadi kepada siapa? Kepada komputer. Kalau kita men-share ke komputer tertentu, kita bisa men-share kepada pengguna tertentu. Jadi bisa jadi dalam satu komputer itu digunakan oleh 2 atau 3 pengguna. Jadi kita bisa men-share ke pengguna tertentu meskipun di mesin yang sama. Nah, ketika di-share ke pengguna, apakah kita bisa hanya memberikan hak untuk membaca saja atau tulis saja? Ya. Nah, ketika di Linux itu proses share ini kita bisa menentukan apakah pengguna ini bisa mengeksekusi atau tidak. Ya, kalau di Windows saya belum tahu apakah bisa mengeksekusi, karena kalau di Windows itu ketika kita sudah men-share file atau berkas ini write,
Jadi orang lain bisa write, maka kita juga bisa mengeksekusi berkas tersebut. Ya, tapi kalau di Linux itu tidak, lebih spesifik nanti. Ya. Kemudian yang keenam, waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Ini informasi biasanya digunakan untuk membuat berkas, kemudian modifikasi terakhir yang dilakukan pada berkas, dan penggunaan terakhir pada berkas. Ya. Jadi ini semua tersimpan. Ketika tersimpan, maka kita bisa melihat apakah ini file ini hasil kopian atau file ini memang benar-benar dibuat, dan kalaupun dibuat, kita bisa melihat kapan terakhir berkas ini diakses atau kapan terakhir berkas ini dimodifikasi. Ya. Oke, lanjut. Nah, operasi pada berkas ini sebenarnya ada dua aspek, ya. Ada dua aspek. Yang pertama adalah model penggunaannya dan model operasi pada berkas. Jadi model penggunaannya di sini ada dua, yaitu batch dan iteratif. Batch ini dilakukan secara kelompok, sedangkan iteratif ini dilakukan secara satu persatu. Jadi record per record, ya, satu persatu. Dan untuk aspek model operasi berkas ini ada 4 cara. Yang pertama adalah creation, yang kedua ini update, yang ketiga retrieval, dan keempat adalah maintenance. Creation berarti di sini kita membuat berkas baru, ya. Kemudian update ini meliputi ada insert, ada modification, ada delete, ya. Sedangkan retrieval ini meliputi inquiry dan report generation. Jadi retrieval ini kita meminta laporan. Meminta laporan bisa inquiry, ya, kemudian bisa report generation. Sedangkan maintenance meliputi restructure dan reorganisasi. Kalau restructure itu kalau di dalam basis data kita bisa mencontohkan merubah struktur. Semisal yang tadinya basis data sudah kita buat berdasarkan jenisnya menggunakan varchar, kemudian panjangnya 12, ya, primary key. Nah, ketika di restructure maka kita merubah tadi. Jadi merubah namanya, ya, atau merubah tipe datanya yang tadinya jadi dari varchar berubah menjadi chart, atau dari varchar dirubah menjadi integer. Oke. Nah, sedangkan reorganisasi ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya, karena reorganisasi ini lebih banyak nanti materinya. Oke, ini tadi penjelasan dari yang saya jelaskan tadi, ya. Saya skip saja. Anda bisa baca sendiri di file yang sudah saya upload. Oke. Nah, kemudian di jenis pada berkas di sini lebih cenderung ke tipenya tadi yang ada atau yang saya jelaskan pada atribut pada berkas di video sebelumnya. Jadi jenis pada berkas di sini adalah bagaimana cara mengidentifikasi bahwa berkas ini punyanya software ini, berkas ini punya software ini. Jadi teknik yang umum digunakan dalam implementasi berkas adalah dengan cara menambahkan jenis berkas pada nama berkas. Ya, jadi nama dibagi dua, nama dan akhiran atau ekstensi yang biasa dipisahkan dengan karakter titik. Oke, jadi contohnya hanya berkas dengan akhiran .bat, .exe atau .com yang bisa dijalankan. Jadi ketika Windows diinstal, itu ketika hanya ada Windows saja dengan modenya minimalis, maksudnya hanya Windows saja, tidak ada aplikasi lain, maka yang bisa dibuka hanya .bat, .exe atau .com saja. Ya. Jadi program aplikasi juga menggunakan akhiran tersebut untuk mengenali berkas yang dapat dioperasikannya. Jadi semisal Anda punya file dengan ekstensi CDR, maka Anda
hanya bisa membuka file tersebut menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke. Kemudian Anda punya berkas dengan ekstensi semisal PPT, maka Anda hanya bisa membuka berkas tersebut dengan aplikasi slide atau PowerPoint atau bahkan pakai OpenOffice juga bisa ya. Jadi Windows perlu aplikasi lain untuk membuka ekstensi-ekstensi selain BAT, .exe atau COM. Ya. Oke. Beberapa sistem operasi menyertakan dukungan terhadap akhiran, tetapi beberapa menyerahkan kepada aplikasi untuk mengatur berkas yang digunakan, sehingga jenis berkas dapat menjadi petunjuk aplikasi apa yang dapat mengoperasikannya. Jadi, ketika ada ekstensi tersebut tadi, maka itu sebagai petunjuk. Semisal ada ekstensi CDR tadi ya, CDR, maka Windows secara otomatis, oh ini untuk membuka file ini, maka saya harus membuka aplikasi CorelDRAW. Oh ternyata ada ekstensi di sini di dalam penyimpanan saya ada file berekstensi XLS, maka saya harus membuka pakai spreadsheet atau Excel. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, struktur berkas pada disk ini lebih cenderung perbedaan struktur dari sistem operasinya. Jadi ketika Anda membuka sistem operasinya Windows, Linux dengan Macintosh itu beda, ya kan? Kalau di Windows itu penyimpanannya selalu di C kan, ya berkasnya. Kemudian kalau di Windows itu maka dia menyimpannya di root. Nah, saya kurang tahu kalau di Mac karena saya belum pernah membuka Mac itu seperti apa model penyimpanannya. Oke. Nah, kemudian apa sih bedanya antara DBMS dan sistem berkas? Karena di sini sama-sama menyimpan berkas, sama-sama menyimpan file. Maka bedanya apa? Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau dibedakan, coba Anda baca dulu ini ya, silakan dibaca dulu. Kalau sudah dapat poinnya, maka silakan Anda tulis perbedaannya di forum tatap muka yang saya berikan di pertemuan 2 ini. Oke, sekian dulu dari pertemuan dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.